warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la nikmatil iman, alhamdulillah ya la nikmatil Islam, alhamdulillah ya la nikmatil hijrah, alhamdulillah ya la nikmatil ukhuwah, alhamdulillah ya la nikmatil hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Segala puji dan syukur kita panjatkan untuk Ilahi Rabbi yang hanya kepadanya lah kita meminta, yang hanya kepadanya lah kita menyembah, yang hanya kepadanya lah kita menggantungkan sebuah harapan. Karena berharap kepada makhluk lagi itu sakit. Mungkin pernah dirasain ya, berharap kita dulu berharap kepada makhluk, lagi berharap kepada makhluk yang lemah itu sakit luar biasa, di-PHP-in, dibohongin. Kita harus evaluasi dari dulu. Kita jangan berharap kepada makhluk, kita berharap kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah bosan memberikan sebuah kenikmatan yang mungkin saya pun tidak bisa menghitungnya, karena nikmat yang Allah berikan itu sungguh besar, seperti telaga Al-Kausar. Sekali kita minum telaga itu, kita tidak akan haus selamanya. Itu nikmat Allah yang terus-menerus diberikan kepada kita semua, yang ini jarang kita syukurinya. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada Bapak Revolusi, kepada uswatun hasanah bagi setiap insan, yaitu Nabi Bana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berzikir sampai hari akhir, yang telah berdakwah, yang tak pernah kenal lelah, tak pernah kenal menyerah, tak pernah kenal lemah. Dialah yang telah sukses mendapatkan marga sejati. Sesungguhnya kita mempunyai cita-cita untuk menggapai ridha Allah, kita harus mengikuti apa yang dikerjakan dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salawat beserta salam tercurah limpahkan juga kepada keluarganya, para anbiya, para sahabat, para mujahid-mujahidah, para ulama, para guru-guru kita, para pejuang Islam, dan juga umat akhir zaman, tidak terkecuali kita yang sedang duduk di sini, yang sedang berpelaku ilmi, yang sedang mencari ilmu, yang sedang memantaskan dan memastikan diri kita untuk menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setiap pengorbanan kita untuk datang di sore yang cerah ini diberikan reward yang sungguh luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin yang mengorbankan sinetronnya, ada mungkin yang mengorbankan rasa kemalasannya, ada mungkin yang mengorbankan Mobile Legends-nya untuk kita datang ke kajian ini, kita datang ke majelis ilmu ini. Tapi ingat, pengorbanan yang kita berikan untuk agama, pengorbanan yang kita berikan untuk Allah, Allah akan berikan luar biasa yang mungkin kita tak terduga. Entah itu cepat penuhannya, entah itu dinantikan, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat. Pernah gak sih kita mensyukuri nikmat jalannya?
nikmat duduknya, nikmat membacanya, nikmat sekolah. Kita jarang mensyukurinya. Alhamdulillah ya Allah telah menghadirkan saya di sini. Itu pun kita jarang mensyukurinya. Padahal bila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan. Maka jauh dari bila kita kurang mensyukurinya nikmat yang Allah, maka Allah akan menguji kita. Allah akan mungkin murka kepada kita. Juga evaluasi diri kita, harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu banyak. Yang pertama yang mungkin akan saya sebutkan itu nikmat hidup. Nikmat hidup kayak gimana? Semua orang dapat, non-muslim, kita, tumbuhan, hewan, orang walaupun merasakan nikmatnya hidup, tapi ada step di atas nikmat hidup, yaitu nikmat merdeka. Bagaimana nikmat merdeka? Yaitu seperti pahlawan-pahlawan, seperti para pejuang. Contohnya Jenderal Sudirman. Meskipun paru-parunya cuma satu, tapi dia terus menyuarakan suara kebenarannya. Tapi dia terus melantangkan dan juga mengucapkan kakinya untuk memerdekakan Indonesia. Itulah nikmat merdeka yang tidak diperbudak oleh dunia. Apakah kita sudah mempunyai nikmat merdeka itu? Mudah-mudahan kita bisa merasakan nikmat merdeka, karena kita tidak mau diperbudak oleh dunia. Kita tidak mau diperbudak oleh hawa nafsu kita. Yang ketiga yang sungguh luar biasa yaitu nikmat hidayah. Ada dua yang saya akan berikan contohnya. Mempunyai nikmat hidayah, yang merasakan nikmat hidayah. Yang pertama yaitu Bilal. Bilal disiksa terus menerus, tapi dia terus menyuarakan suara kebenarannya. Dia terus menerus melontarkan, mengeraskan takbirnya untuk menegakkan aturan Islam ini. Ada contoh yang kedua, yaitu luar biasa. Ini adalah salah seorang ulama, salah seorang hamba. Dia adalah seorang yang hidup di Mesir. Dia bekerja di media, di pers, yaitu Sayyid Qutb. Pada saat saya membaca sejarah Sayyid Qutb, dia diancam dibunuh karena apa media yang dia bikin itu merusak pemerintahan di Mesir. Lalu Mesir pengen berdamai, rezim Mesir pengen berdamai dengan Sayyid Qutb, lalu dipenjarakannya Sayyid Qutb. Setelah itu Sayyid Qutb meminta rezim pemerintahan itu meminta tangan perdamaian kepada Sayyid Qutb. Lalu Sayyid Qutb tidak mau, karena hak dan batil itu tidak bisa dicampur. Lalu diancamlah Sayyid Qutb, bukan diancam raja lagi, tapi kejiwaannya. Dia datangkan keluarganya, dia lalu dibunuhlah anaknya. Dia Sayyid Qutb tetap tidak mau berdamai meskipun anaknya dibunuh. Setelah itu orang tuanya, istrinya dibunuh semuanya karena Sayyid Qutb tidak mau berdamai. Lalu Sayyid Qutb mau diancam dibunuh. Sayyid Qutb bilang gini, ya bikin saya semangat tuh gini, tunjuk ini mengartikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyentuh pena itu. Jadi Sayyid Qutb tidak akan menyentuh pena itu untuk menandatangani berdamaian dengan rejim itu. Lalu Sayyid Qutb dibunuh. Sebelum dibunuh,
Saya itu bilang, inilah yang aku tunggu, yaitu kematian. Karena kematian akan datangnya kehidupan yang abadi. Tapi kematian yang mana dulu yang akan kita bawa? Karena kematian yang akan hidupnya abadi, yang enak, itu sungguh luar biasa perjuangannya, sungguh luar biasa apa yang akan kita dapatnya. Banyak pengorbanan yang diberikan saya tutup kepada Islam. Contohnya tadi keluarganya dikorbankan dan keluarganya pun ridho. Karena apa? Biarkan saja aku masih hidup. Sungguh luar biasa pengorbanan saya tutup. Mungkin itu saja yang saya akan bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih lama. Masih lama. Perkenalan dulu. Hari cuma mukadimah. Perkenalan mungkin nama saya Fandi Ahmad Hidayat. Mungkin teman-teman dari Sirap, teman-teman di luar sana suka panggil saya Cokos. Entah kita tahu maksudnya apa, tanya saja kepada teman saya tadi MC. Kalau nama orang tua, nama panggilan saya orang tua kepada saya mungkin agak jauh ya dari Fahmi ke Bos, mungkin ke Cecep. Nah, itu nama panggilan saya orang tua saya kepada saya. Saya tinggal di Bojongan, RT 03, RW 09. Kalau pengen tahu mah gitu, datang saja ke rumah, kita ngopi bareng. Insya Allah kita ngopi bareng gratis dari saya. Gitu. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan kita di sore hari ini, di sore yang indah ini, yang mungkin ada nikmat yang mungkin kurang kita syukuri. Gimana sih cara mensyukuri nikmat? Ada 3 cara mensyukuri nikmat. Yang pertama, menyebutkan dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, dengan hati kita meyakini bahwa nikmat ini dari Allah. Karena dalam surat Ar-Rahman, Fabi ayyi alati rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Karena kita sering mendustakan nikmat. Artinya itu nikmat mana yang kau dustakan, bukan nikmat mana yang kau ingkarkan. Karena jujur, saya tidak bisa mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, adik kelas berapa? 3. Kemarin kan ujian. Adik ranking enggak? Ranking berapa? 1, alhamdulillah. Pernah nggak sih meyakini bahwa ranking 1 ini pemberian dari Allah? Kadang saya berpikir dulu, alhamdulillah saya ranking 1 karena saya pintar, karena saya sering belajar. Kurang berpikir bahwa ini datangnya dari Allah. Itulah kenapa dalam surat Ar-Rahman, nikmat mana yang kau dustakan? Karena kita sering mendustakan nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, cara mensyukurinya yaitu dengan langkah kita. Itu yang paling sulit. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dengan langkah kita bisa mensyukuri? Yaitu dengan cara apakah setiap aktivitas kita bisa meningkatkan ketakwaan kita? Apakah aktivitas kita bisa meningkatkan keimanan kita? Padahal kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kalau kita ibadah, dibilang apa? Jin bukan, manusia bukan. Dulu saya tidak beribadah. Baru sadar sekarang. Zaman dulu saya apa ya? Pada saat saya sekolah, saya apa ya? Karena Allah menciptakan jin dan manusia pun hanya untuk beribadah. Dan saya pun dulu kurang beribadahnya. Karena konteksnya hanya untuk beribadah, berarti 1, tidak ada pilihan lagi. Bagaimana kalau kita lapor apakah itu ibadah?
kita geng-gengan. Contohnya ada teman saya dia kedua turun motor apa ya namanya. Tapi alhamdulillah dia datang ke kajian luar biasanya. Sampai sekarang dia duduk di sini ketua turun motornya. Saya tahu dia teman saya dulu nakal, tapi alhamdulillah dipertemukan lagi sekarang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bentuk ikatan Allah, bentuk saling silaturahmi ini sungguh luar biasa. Jadi kita jangan lupa bersyukur, karena kita sering lupa bersyukur. Dan sekarang saya minta bersama-sama bareng-bareng bilang alhamdulillah. Itu 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah bersyukuri dari lisan, minta dari hati masing-masing, dan langkah setelah dari sini apakah langkah kita bisa meningkatkan keimanan kita. Subhanallah, luar biasa sekali Allah memberikan waktu kepada kita. Dalam Al-Quran Allah terus mengulang demi masa demi waktu, karena orang-orang merugi, karena orang-orang tidak tahu. Contohnya ya, orang-orang tidak tahu konteksnya hal sejarah. Karena sekarang di dunia yaitu throwback ya, throwback kan ya, kembali belakang sejarah. Betapa pentingnya sejarah dalam Islam, karena dalam surat Al-Imran ayat 12 Al-Asr dan artinya walaupun nafsu ma qadarat riba, yang artinya perhatikanlah sejarahmu untuk masa depanmu. Jadi kita harus memperhatikan sejarah. Tapi ingat, udah Al-Quran kira berarti orang yang kudu memperhatikan mantan, bukan sejarah. Mana itu oke, lupakan. Kita harus memperhatikan sejarah. Karena apa? Itu adalah doa kita setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan yang engkau beri, jalan yang orang-orang terdahulu bernikmat, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang terdahulu? Kita harus jelas. Dalam surat An-Nisa ada yang menjelaskan orang-orang terdahulu yang bernikmat itu yaitu para nabi, para rasul, para pecinta kebenaran, teman-teman yang sholat, dan juga orang yang mati syahid. Itu adalah orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kita harus tahu orang-orang itu siapa, orang-orang yang diberi nikmat itu siapa. Karena siapa ya orang-orang. Jadi selama apa dia kita tidak tahu orang-orang yang diberi nikmat itu siapa ya. Ada juga amin. Tapi tidak tahu orang-orang yang diberi nikmat itu. Maka kita harus memperhatikan sejarah itu. Sejarahnya para nabi, sejarahnya para sahabat, tabi'in, banyak para ulama-ulama. Padahal pernah gak sih kan? Gini aja, saya pertanyaannya. Kita sering ngaji gak? Membaca Quran. Jujur saya masih belajar, saya belum ngajar ya. Untuk membaca Al-Quran, saya masih belajar. Sering membaca Al-Quran ya? Sering membaca Al-Quran. Tahu dia tentang sejarah Al-Quran? Ada yang tahu gak? Kita pun tidak tahu akan sejarah Al-Quran. Padahal luar biasa. Kita pengen menjadi penghafal Al-Quran. Syarat untuk menjadi penghafal Al-Quran, cintai Al-Quran dulu. Maka kita akan menghafal Al-Quran. Kita bagaimana cara untuk mencintai Al-Quran? Itu dan cara tahu sejarahnya, mengenal apa itu Al-Quran. Karena Al-Quran menurut Imam Syafi'i dan juga Imam Ustaz guru kita Asy'ari, Al-Quran itu namanya tidak pakai hamzah. Kalau menurut dua imam itu, cuma menurut seorang Imam Al-Jazari pakai hamzah. Al-Quran itu
Jadi nama Al-Quran itu banyak versinya. Kalau menurut bahasa pakar-pakar bahasa Arab, ada yang bilangnya Quran, ada yang bilangnya Al-Quran, banyak sekali. Yang mungkin kalau diceritain sekarang, besok beresnya, 1 minggu kemudian beresnya. Karena itu hanya nama sejarah namanya saja panjang. Pakar bahasa Arab pun menelusuri nama Al-Quran itu. Menurut Imam Syafi'i gimana? Menurut ini gimana? Menurut ini gimana? Luar biasanya nama Al-Quran. Ada yang mengartikan Al-Quran itu gini, ada yang mengartikan Al-Quran itu bacaan, ada yang mengartikan Al-Quran itu pembeda. Banyak. Cuma tidak ada yang salah. Ada lagi yang mungkin saya akan sedikit bahas tentang sejarah Al-Quran yang saya tahu, yang saya rangkum, yaitu proses penurunan Al-Quran. Kadang kita membaca, tapi kita tidak tahu proses penurunan Al-Quran itu gimana. Ada 3 kelompok. Jadi ada beberapa versi, ada 3 versi. Yang pertama, kelompok pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus dari awal sampai akhir ke langit dunia. Jadi bukan ke dunia dulu. Menurut kelompok pertama, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia. Berarti yang langit di dunia, bukan langsung ke dunia. Pada malam Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo 2. Ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 23 tahun, ada yang bilang 25 tahun. Jadi setelah Al-Qadar langsung kan dari Al-Fatihah dari sampai tamat dan ke langit dunia. Udah itu berangsur-angsur, surat ini dulu, surat ini dulu, surat ini dulu. Selama ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 23 tahun, ada yang bilang 25 tahun. Itu versi kelompok yang pertama. Ada versi kelompok yang kedua. Quran diturunkan ke langit dunia jadi berangsur-angsur, berangsur berbagian pada setiap malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar 2018 katanya turun 1 ayat. 1 tahun lagi ada malam Lailatul Qadar turun lagi. Jadi 1 malamnya turun, jadi tidak semuanya berangsur-angsur. Kan kalau kelompok pertama menurutnya itu langsung ke langit dunia, lalu ke buminya berangsur-angsur. Menurut versi kelompok kedua, dari langit ke dunia itu jadi berangsur-angsur, nggak langsung gitu, berangsur-angsur. Kan nunggu tahun depan lagi, berangsur-angsur lagi, nunggu tahun depan lagi, berangsur-angsur lagi. Jadi versi kedua itu malam Lailatul Qadar doang. Tapi versi yang pertama per hari, tapi pada saat diturunkan ke langit bumi itu pada malam Lailatul Qadar. Ada versi yang ketiga, Quran diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam berbagai kesempatan sepanjang masa kenabian. Jadi ada 3 versi Al-Quran diturunkan itu. Yang pertama tadi dari langit dunia langsung berangsur-angsur. Versi kedua, kelompok kedua mengatakan Quran diturunkannya langit ke dunia berangsur-angsur, nggak langsung ke bumi langsung. Jadi nunggu 1 tahun. Kalau kelompok yang pertama langsung per hari berangsur-angsur. Nah, kalau kelompok ketiga langit dunia, tapi langsung ke Lauhul Mahfuz, langsung ke langit dunia gitu. Jadi ada kata Lauhul Mahfuz dulu. Itu menurut versi ketiga. Banyak beberapa versi yang mengatakan Al-Quran turunkan ke bumi. Dan banyak beberapa versi yang ada 2 versi bahwa Al-Quran itu
17 Ramadan. Ada yang bilang 17 Ramadan itu Nuzul Quran, kan kita sering merayakannya. Cuma ada beberapa versi yang bilang itu bukan 17 Ramadan, itu bukan Nuzul Quran, tapi pada saat malam Lailatul Qadar. Itu banyak beberapa versi yang mengatakan turunnya Quran. Yang mungkin saya kurang bacanya gitu tentang sejarah baca Quran yang sungguh luar biasa, yang bikin saya semangat untuk menghafal Quran, bikin saya semangat untuk terus membaca Quran dengan lancar, dengan tajwidnya yang luar biasa. Cuma Allah belum evaluasi saya. Mungkin insya Allah kita bisa berhikmah kalau belum bisa membaca Al-Quran. Ada yang kedua, sejarah pemeliharaan Al-Quran. Pada saat sejarah pemeliharaan Al-Quran, banyak yang menulis Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Jadi setelah turun Quran ada yang menghafalnya. Seperti contohnya Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Umar. Tapi yang paling banyak menghafal Quran dan menyimpan Quran yaitu Zaid bin Sabit, Ibnu Sabit. Jadi dari semua penghafal Quran dari sahabat yang paling banyak itu Zaid. Setelah itu lalu zamannya Khalifah Abu Bakar. Pada saat Khalifah Abu Bakar, pada saat para penghafal Quran itu meninggal, gugur pada saat peperangan. Lalu Umar dengan tegasnya kepada Abu Bakar, wahai sahabatku Abu Bakar, saya mohon karena Al-Quran ini sungguh luar biasa, dan ketakutan saya para penghafal Al-Quran meninggal, bagaimana masa depan umat Islam. Lalu Umar bin Khattab memerintahkan Abu Bakar untuk menyuruh para sahabatnya untuk memindahkan kepada mushaf. Abu Bakar pertama tidak setuju. Karena kenapa Abu Bakar tidak setuju? Karena tidak ada perintah Rasulullah. Saya bingung karena ini tidak ada perintah Rasulullah untuk memindahkan ke mushaf. Lalu Abu Bakar sholat istikharah dengan para sahabat, mendapatkanlah jawaban. Dan itu Abu Bakar membentuk kelompok untuk memindahkan Quran kepada itu, ya, kata-kata Quran, surat-surat Quran kepada mushaf. Ada kelompok yang diketuai oleh Zaid. Yang ketuai ada 4 anggota. Yang pertama Zaid, yang kedua Utsman bin Affan, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ubay Ibnu Ka'ab. Itu adalah 4 orang dari satu kelompok. Kelompok itu untuk menulis, untuk memindahkan Al-Quran kepada mushaf, kepada lembaran-lembaran. Setelah itu sudah ada cobaan ternyata. Ada cobaan, bingung. Ada ini belum kumpul di Al-Quran menurut Zaid. Ini belum kumpul, para sahabat bingung. Surat apa yang belum komplit? Ternyata yang belum kumpul yaitu surat At-Taubah, surat ke-9, ayat paling terakhir itu belum tercantum. Itu tercantumnya terakhir karena tidak ada yang menghafal. Lalu Zaid memberikan pengumuman kepada para sahabat, kepada seluruh yang ada di Arab, kepada seluruh yang ada di Madinah, siapa saja yang tahu, yang mencatat surat At-Taubah ayat terakhir, siapa orangnya? Yaitu namanya Abu Huzaimah Al-Ansari.
yang tahu surat At-Taubah terakhir, itu 2 ayat terakhir. Oleh itu dicatatlah surat ayat 2 ayat surat At-Taubah terakhir oleh Zaid. Nah, udah beres nih mushaf, lembaran-lembaran. Nah, setelah itu zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah itu di Madinah lagi sedang kacau balau. Karena apa? Sedang kebingungan, bacaan Qur'annya tidak sama. Contohnya, kan itu belum teratur ya, belum berbentuk seperti sekarang. Belum teratur, masih berbentuk lembaran-lembaran, belum disatukan ya. Setelah itu kebingungan Utsman, ada yang mungkin curhat lah. Wahai Utsman, saya minta kepadamu, mushaf ini harus dijilidkan, harus dibenarkan, karena banyak kegelisahan di Madinah. Ada yang lembar pertama surat ini, ada yang lembar pertama surat ini, banyak perempuan di sana. Lalu Utsman datang ke Madinah untuk melihat, dan ternyata benar banyak kegelisahan membaca Al-Quran karena berbeda. Ada yang nama ini surat ini, ada yang ini surat ini. Setelah itu lalu Utsman membentuk tim untuk menjilidkan, untuk merubah posisi sampai sekarang jadinya 4 tim lagi, 1 tim lagi, 4 orang lagi. Tetap ketuanya Zaid. Dia selama Abu Bakar dan Utsman sebagai ketua terus, ketua untuk mengurus Al-Quran. Luar biasanya Zaid, yang mungkin terlupakan. Jangan pernah terdengar cerita Zaid, tapi cerita sahabat-sahabat yang lain. Padahal Zaid yang sungguh luar biasa pengorbanannya untuk Al-Quran. Menurut para ulama, bilang ini para ulama, kalau ada penghargaan Al-Quran, mungkin pemenangnya adalah Zaid. Mungkin banyak pialanya adalah Zaid, karena pengorbanan Zaid untuk pengukuhan, untuk mengabadikan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Setelah Al-Quran seperti sekarang, lalu di zaman modern, setelah zaman modern ada yang percetakan Al-Quran pertama kali. Ada yang tahu gak? Al-Quran dicetak pertama kali di mana? Ada yang tahu? Mungkin itu ada yang tahu? Pertama kali Al-Quran dicetak di mana? Kita kan sering membaca Al-Quran yang sekarang. Kita kan sering membaca Al-Quran yang kecil. Pertama kali cetaknya di mana? Saya kasih dulu aja yang A di Makkah, B di Madinah, D A B C, A Makkah, B Madinah, C Cina, boleh. D Jerman. Pertama kali Al-Quran dicetak di mana? Saya tahu. Tidak saya tahu benar sekali. Pertama kali Al-Quran dicetak yaitu di Jepang percetakan. Tepatnya di negara Jerman, di kota Hamburg, 17 Masehi. Di percetakannya di sana, entah namanya apa ya percetakannya, takutnya dibilang ini takut promosi. Soalnya jauh percetakannya di Jerman. Setelah itu banyaklah peradaban tentang Al-Quran. Ada yang Al-Quran digital, ada yang Al-Quran terkecil, ada yang Al-Quran terbesar. Al-Quran terbesar sekarang ada di Indonesia. Al-Quran terkecil mungkin kalau tadi saya lihat ada di Arab, di Madinah. Itu luar biasanya Allah memelihara Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Luar biasa sekali. Banyak coba
banyak ujian-ujian para sahabat untuk memelihara Al-Quran. Kalau kita membiarkan Al-Quran begitu saja berdebu di lemari, berdebu di lantai, berarti kita tidak berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengorbankan untuk memelihara Al-Quran sampai sekarang. Padahal Al-Quran adalah sebagai pedoman kita. Al-Quran adalah sebagai surat cintanya Allah kepada kita, buku panduan kita untuk kita menuju kebenaran, untuk kita menuju kebenaran yang hakiki. Jadi kebenaran kita, bila kita mengenal kita luar biasa sekali, begitu nikmatnya. Itu bila kita membaca Al-Quran. Dan luar biasanya lagi Al-Quran, bila kita membaca Al-Quran, pahalanya luar biasa. 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan, 10 pahala. Dan siapa yang pengen menjadi keluarganya Allah, mereka mau? Enggak. Keluarganya Allah nih, syaratnya ada 2. Ada hadis yang meriwayatkan syarat untuk menjadi keluarganya Allah yang pertama yaitu hamba yang terpilih. Kalau itu hamba yang dipilih oleh Allah, entah itu kriterianya saya tidak tahu ya. Yang kedua yaitu ahlul Quran. Ahlul Quran itu kayak gimana? Ahlul Quran itu bagaimana setiap aktivitas kita sesuai dengan Al-Quran, bagaimana langkah kita sesuai dengan Al-Quran. Kita nongkrong ada dalam Al-Quran, kita main ada dalam Al-Quran. Segala aktivitas itu harus ada dalam Al-Quran. Itu yang dibilang Ahlul Quran, yang akan menjadikan keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasanya bila kita menghafal Al-Quran, orang tua kita akan diberikan baju yang sungguh begitu mewahnya. Orang tua kita pun kaget, ya Allah, ini pakaian apa? Itulah pakaian yang diberikan anakmu karena anakmu adalah penghafal Al-Quran. Dan bila kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kita di alam kubur. Pada saat kita meninggal, tidak ada yang menemani kita. Kita teriak orang tua kita, kita teriak teman kita, tidak ada yang mendengar. Lalu Al-Quran datang mengambil kita, seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu Al-Fatihah mengambil kita untuk menemani kita di alam kubur. Luar biasanya ini Al-Quran, cahaya untuk kita di alam kubur nanti. Padahal bila kita tidak menyentuh Al-Quran, itu sungguh sombongnya kita. 70 kali 1 hari malaikat Israel menghampiri kita 70 kali. Ada hadis yang meriwayatkan malaikat Israel menghampiri kita 70 kali. 24 jam lagi 70 kali, 21 menit. Kita menghadap hari itu 21 menit. Kesempatan kita mati dalam sehari 21 menit. 21 menit sekali, maka Israel menghadap kita. 21 menit lagi, maka Israel menghadap kita. 20 hari 21 menit sekali menghadap kita. Bila kita sedang diam saja, bila kita sedang sedang tidak beribadah kepada Allah, bagaimana keadaan kita? Bayangkan kalau kita lihat zaman dulu, bila kita mati pada saat zaman dulu yang kita tidak tahu tentang Islam, kita tidak tahu tentang agama ini, sedang apa sekarang kita di kuburan. Bayangkan ya, saya dulu meninggal pada saat tidak beribadah kepada Allah. Bagaimana saya sekarang di alam kubur nanti? Gelap, tidak ada yang menemani, tersiksa. Padahal
kali siksaan, itu baru siksaan kubur. Kami kalau neraka ya, tahu udah api panas di api neraka, ada yang tahu udah? Udah, oh enggak, kalau ada tadi nyimpan kalinya ya. Nah, tiba orang jauh kan. Nah, betul ada hadis yang meriwayatkan ini. Pas Nabi Adam baru pertama kali dia meminta doa, ya Allah berikanlah aku api neraka untuk memasak. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat penghuni neraka untuk membawakan dan bilang, wahai Nabi Adam, kamu minta berapa sih api neraka? Saya minta sekurma aja. Lalu malaikat penghuni neraka yang menghuni neraka ini, kamu kalau misalkan minta api neraka sekurma, langit dan dunia akan hancur. Baru sekurma itu ya. Ya udah sebiji. Kamu kalau pengen minta sebiji, dunia akan hancur. Kan kalau sekurma tadi langit dan dunia. Kalau sebiji kurma, dunia yang hancur. Ya udah berikanlah aku paling dikit. Lalu malaikat itu mengambil api itu sebiji doang. Dan itu masih dia bagaimana? Makanya ada yang bilang porsinya kecil banget. Yang mesin kecil itu tidak bisa diukur. Ada yang bilang gitu kecilnya. Ada yang bilang lagi kecilnya itu seperti bulan. Banyak kasih di dia. Nah, lalu malaikat membawa api neraka sebiji jauh. Tapi tidak langsung ke dunia, tidak langsung diberikan. Dicelupkanlah kepada 7 sungai di surga. Satu sungai 70 kali celupan. Satu sungai berarti 70 kali 7. Lalu setelah itu diberikan kepada Nabi Adam yang ada di dunia dan dunia kemarau. Saking lamanya itu sedikit. Nah, maka disibadi karena keamanan oleh ada kami. Tapi insya Allah saya berdoa di sini mudah-mudahan Allah bisa mengumpulkan kita di surga dan nanti darussalam nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Amin. Banyak yang mungkin orang lain aneh kepada kita. Kayak ini nonton si sore di masjid bergaya, mereka nongkrong dari lalunya, ya di BCMC nongkrong. Itu dulu teman saya, dulu nongkrong saya, tapi setelah saya tahu Islam, alhamdulillah pindah panggilan saya di masjid. Oke, kita nongkrong di alun-alun, saya ngobrol tentang Islam, kita sering watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan, saling menyabarkan. Karena itulah satu ketika dia tidak rugi. Banyak lagi sejarah-sejarah yang akan kita ambil yang luar biasa. Seperti sejarahnya Umar, Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Fatih. Yang ini tidak bisa saya ceritakan di sini. Dan mungkin mudah-mudahan kita bertemu di bulan nanti, kita bisa bercerita tentang sejarah, tentang Islam, kita bisa sharing. Jangan lupa saya minta, kalau misalkan teman-teman yang ada di depan saya, ketemu saya lagi santai, saya lagi rumah, tolong ingatkan saya, karena saya pun masih belajar, masih hamba yang doib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya pun masih belajar, saya pun masih hamba yang kotor. Mungkin adik-adik AA lebih soleh daripada saya, ilmunya lebih tinggi daripada saya yang sedang duduk di sini. Tapi kenapa saya masih pengen duduk di sini? Padahal saya belum pantas. Karena saya duduk di sini dalam bentuk pertobatan saya. Bila ada pertanyaan, boleh saya akan tolong saya terima. Mudah-mudahan saya akan jawab insyaallah dari Allah. Bila ada pertanyaan sekarang ya. Mana
Ada yang mau bertanya? Pada TKA, maka bisa bertanya. Kalau emang mungkin saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau emang saya belum bisa jawab, kita akan sharing bersama-sama di luar nanti. Ya. Upami ningali fakta ayeuna nya pemimpin-pemimpin kita kan, sedangkan Al-Quran kan komplitnya sudah segala urusan ada di Al-Quran. Sedangkan faktanya pemimpin-pemimpin kita nggak menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum yang sempurna. Terus sikap kita seperti apa? Oh, berarti sikap kita seperti apa? Yang pertama, wal asli innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Karena itu dalam tanda amal sholat dakwah kita. Kita melihat ayo ke masjid. Karena salah satu bentuk saya untuk menyelamatkan Indonesia. Bayangkan di Tasikmalaya sendiri adalah Tasikmalaya, kota termiskin di Jawa Barat. Kota termiskin Jawa Barat Tasikmalaya. Dan LGBT sendiri kedua. Yang pertama Garut. Sebelah Timur, Jawa Barat. Ranking pertama LGBT yaitu Garut. Yang kedua Tasikmalaya, kota santri ya. Teman saya datang ke Tasik ini. Anehnya banyak kajian, banyak yang mabuk kemen. Karena yuk kita bentuk kesadaran kita. Karena iman itu bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di hati, cuma yang paling berat ini. Maka jadikanlah cita-cita kita bukan di sini. Kita bukan di masa sentimental yang cita-cita di sini ya. Karena cita-cita kita besar, yaitu ridho Allah. Taruhlah di langkah kita. Akan dibawa kemana-mana. Entah itu kita di alun-alun, entah itu kita kerja. Ridho Allah akan dibawa kemana-mana. Jadi kita selalu ingat akan cita-cita kita. Dan kita mengingatkan kepada teman. Karena, saya belum bisa untuk mengajar. Bukan belum bisa, belum mau. Karena dibisarkan oleh Allah. Karena saya pun dibisarkan oleh Allah. Karena saya tidak ada diadakan oleh Allah. Saya tidak kuat dikuatkan oleh Allah. Buat tawassul bil haq, buat tawassul bis sabr. Itu masalah perihal lihat sekarang. Memang cukup mirip sekali. Cuma mudah-mudahan saya minta pemerintahan Indonesia sekarang bisa berubah ya akan kesadarannya, karena yang hilang dari jangankan pemerintah, teman kita sendiri pun kesadaran bahwa siapa sih dirinya. Karena kan menurut Ali bin Abi Thalib, bila kamu mengenal dirimu sendiri, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Saya dulu pribadi tidak mengenal siapa saya. Kita tuh sudah LDR zaman dulu. Maka kita datang ke majelis ilmu ini, kita pengen tahu kan. Pas dulu ke Balai-Baya sama teman saya Ustaz Bimo, kita sudah pengen tahu kan kembali di diri kita. Karena selama 23 tahun 24 tahun kalau saya, kita tidak mengenal siapa saya. Jangan saya mungkin aku mereka tidak mengenal. Mungkin gini, siapa namanya? Saya pakai topi. Baik, saya bukan yang Pak Haji yang mana? Ya, tunjukin yang mana? Tunjukin yang mana? Apakah ini Pak Haji atau Batik? Batik, tunjukin saya Pak Haji yang mana? Pak Haji umur berapa? Selama 15 tahun Pak Haji tidak mengenal akan Pak Haji. Makanya kita baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada nama yang Allah berikan kepada kita. Ada di mana? Kemarin sudah dibahas tuh. Di mana Allah bilang kepada, menyebutkan kita dalam Al-Quran. Sudah baru kemarin di mana? Basyar, insan, nas, Bani Adam. Allah menyebutkan di mana-mana. Tapi kenapa sih Allah menyebutkan di mana-mana? Mubazir dong. Artinya sama-sama manusia, tapi maksud dari Allah menyebutkan di mana-mana itu apa? Seperti Basyar,
Kenapa sih Allah menyebutkan manusia? Karena kita makhluk biologis dan ideologis, biologis dan fisiologis. Ada maksud Allah menyebutkan manusia. Kenapa Allah menyebutkan ins? Kenapa ins dengan jin? Kenapa Allah menyebutkan insan? Karena dari Allah Maha Mungil. Kenapa nas? Karena kita berbeda. Disatukan dengan Bani Adam. Ada ras putih, ras hitam, ras ganteng, ras ini gitu. Ada orang bojong, ada orang cigil. Tapi berbeda dengan manusia nas. Disatukan dengan Bani Adam. Namanya keturunan Adam banyak. Ada di mana baca kalau nas, kalau kita baca Al-Quran, ada dia ayuhan nas, baca setelahnya artinya apa yang harus kita kerjakan, ada hubungan yang harus kita benarkan. Bila dalam Al-Quran ada kata dia ayuhan nas, ada dua hubungan yang harus kita amalkan. Yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua muamalah. Ada yang tahu muamalah apa? Ada yang tahu kan? Karena ada yang tahu muamalah. Dan baru muamalah. Katanya kalau muamalah tahu kan? Jual beli. Orang lain sana biarnya jual beli. Kita harus sedang muamalah. Pak dia ngobrol itu muamalah. Ada hubungan hubungan. Ini bukan hanya sekedar dagang muamalah. Kita ngobrol, kita saling sapa itu juga muamalah. Ini banyak sekali kalau misalkan kita mengenal diri kita. Di luar sana kita tidak sadar sedang terbuai dengan emang yang enak-enak ya, dibelai. Karena kalau mereka digebuk akan bangun jiwanya. Tapi mereka di luar sana sedang dibelai, sedang nyaman, keluarlah dari tidak nyaman, sedang nyaman akan situasi ini. Bayangkan kalau misalkan kita diam saja tidak mengajar kajian, adik kita, entah siapapun, teman kita, apakah mau teman kita LGBT? Apakah mau adik kita LGBT? Ayo aja, teman kita, adik kita, keluarga kita ada kajian. Mau kajian manapun, tak kajian di mana kalian bebas, karena ada kebaikan di sana. Bayangkan Tasik ada kota termiskin. Luar biasanya. Ini negara Indonesia, negara mayoritas Islam, benar ya? Zakat wajib gak? Wajib, zakat wajib ya. Kalau Islam zakat wajib, berarti banyak orang yang berzakat di Indonesia. Tapi kenapa masih banyak orang miskin di Indonesia? Karena tidak tahu bahasa. Karena bahasa, ada kata bahasa itu pengelola. Baca dalam Al-Baqarah ada kata bahasa. Setelah bahasa apa? Ada kata artinya pengelola. Berarti kita harus mengelola, bukan pengelola pribadi, tak mengelola apapun. Cukup aneh. Indonesia mayoritas Islam, zakat wajib. Tapi kenapa yang miskin makin miskin? Apakah emang pengelola di Indonesia kurang ya? Inilah kita adalah generasi pelurus, bukan generasi penerus. Kalau kita generasi penerus, korupsi ya kita korupsi, kita penerus. Kita harus generasi pelurus, kita adalah generasi agent of change. Ajak datang ke kajian manapun. Tahu gak? Kita mengajar adalah bentuk pertobatan kita. Dalam surat Al-Baqarah 160, jangan ditanya posisi ya, karena belum tahu posisinya di mana. Posisinya tengah dalam HP. Dalam Al-Baqarah 160 adalah bentuk pertobatan yang Allah terima. Yang pertama, melakukan kebaikan, berbuat kebaikan. Yang kedua, yaitu menjelaskan apa yang kita tahu di kajian. Kita jelaskan kepada teman, ajar kepada teman kita ke kajian. Itu yang akan membuat mudah-mudahan mungkin sampai di luar sana, keluar sana. Ya kan, sekarang segini, besok gimana. Siapa panitia di sini? Nah, panitianya harus bikin kayak challenge.
Setiap panitia harus bawa 10 jelema, 10 orang, 10 orang kajian, karena itu luar biasa sekali. Mau bayangkan, setiap panitia, setiap teman kita yang ada di sini bawa 10 orang ke sini. Bayangkan bila kita bawa 10 orang ke sini, satu Cibiru, satu Tasik gimana? Itu gara-gara kita. Karena ilmu yang bermanfaat tidak akan pernah putus. Apalagi bila kita mengajak teman kita ke kajian. Taman kajian itu seperti taman surga. Orang-orang yang ke majelis ilmu adalah sama saja mengakhiri taman surga. Luar biasa sekali. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan dalam puasa kali intinya simpel saja watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan tadi sosmed, gunakanlah sosmed. Ini power berapa? Instagram, ya kan? Power berapa? 900.000. Main TikTok yang kakak sudah seseorang. Main TikTok sudah kak. Itu. Gini, orang yang 900 kalau itu mau dibawa kemana? Kita punya katakan beribu ini mau dibawa kemana? Hisab itu. Segala yang kita pakai, segala yang kita punya akan dihisab. Entah itu follower, entah itu teman kontak kita. Bayangkan, di kontak kita punya 10 ada nama, tapi kita hanya memberikan informasi kajian ini hanya kepada 1 orang. Kita join kepada 9 orang. Kita menutupi informasi yang bagus ini kepada 9 orang karena menunjukkan itu agak sama. Bisa percayakan segala apapun ada hisabnya. Ya benar. Mau apa kita? Wah, kami yang kita mau. Mungkin terpuaskan. Ada lagi? Mau nanya? Ada? Misalnya judul adalah kita berbicara. Ada yang mau nanya? Takut ada yang mungkin ada yang kurang mengerti, bilang saja, tanyakan saja. Mungkin insya Allah kalau memang punya jawab saya jawab. Kalau punya aloknya bukan jawab saya akan jawab. Ada ya sesi ngobrol bareng. Kita ngobrol bareng karena Islam itu berjamaah. Tipsnya, tips istiqomah. Nah, para ulama membahas tips istiqomah itu ada 3. Yang pertama menghisabi. Kita selalu akan ingat dosa kita karena seorang pemuda yang selalu menghisabi dirinya, Rasulullah bilang lagi salah mau surga. Dan dia akan menghisabi berarti seorang pemuda setiap orang namanya mesti lakukan. Namanya bukan masalah itu pemahaman. Masuk disebut Rasulullah salah pemuda surga. Yang kedua mengingat kematian. Tadi saya bilang 70 kali dalam sehari. Yang ketiga mengistiqomahkan orang lain. Karena timnya yang paling dekat adalah dirinya saya sendiri. Saya kecewa di dia. Kalian ke saya diri saya, ke anak pribadi. Karena cerita itu dapat cerita saya. Luar biasa. Tapi pengen ya. Saya minta kita tengok kanan kita ya. Boleh tengok kanan. Tengok kanan tak? Katanya boleh tengok kanan. Tengok kanan kita. Tengok kiri kita. Pastikan yang ada di kanan kiri kita, yang di depan belakang kita ada di surganya. Saling memantaskan dan memastikan. Kalau misalkan ada yang lemah, ada yang memang lagi sakit jiwanya, ingatkan, semangati. Karena mungkin itulah sahabat kita. Entah mungkin kita mengingatkan kepada orang lain. Luar biasa sekali. Saya sangat kagum dengan pemudi yang ada di depan saya. Luar biasa sekali pengorbanan yang antum berikan untuk
mendengarkan ceramah untuk pengen tahu tentang Islam luar biasa, insya Allah Allah akan berikan dunia. Itu janji Allah dalam surat Al-Baqarah 207. Di antara orang-orang yang mengorbankan pasti akan diberikan lipat-lipatan. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang mau bertanya? Yang bertanya lagi boleh. Mau 2 kali juga apa? Yang 100 kali tidak sama. Ada tips khusus nggak buat ngapalin Quran? Saya kan suka lupa, gampang lupa. Ini saya juga masih belajar. Cuma saya membaca buku Adi Hidayat itu khusus untuk menghafal Al-Quran. Ini Adi Hidayat itu ada waktu untuk menghafal Quran yang pertama setelah sholat tahajud menghafal Quran. Jadi kalau Adi Hidayat mendengarkan dulu. Ini mendengarkan dulu selama 45 menit. Setelah itu kita membaca Quran. Jadi satu hal itu kita harus membaca itu. Jadi pertama nih saya udah apa nih hari kelas sudah apa berubah ke apa nih jangan. Jadi selama 1 hari harus gitu. Maaf. Jadi kita tahu. Alhamdulillah kalau saya jujur saya hafal 3 surat. Bahkan saya mau hafal 4 surat. Surat yang pertama yang saya hafal yaitu Al-Ikhlas. Hafal trikul lah. Kalau kalah kita 2 surat. Namanya 2 surat. Trikul. Nah itu Islam cintai Quran. Karena bila kita mencintai segala makhluk kita akan mengorbankan. Kenapa kita belum beribadah? Karena kita belum mencintai Allah. Kita cintai Quran. Kasih space untuk Quran. Entah itu mau sehari berapa jam, cuma perbanyak membaca Al-Quran. Terbatas baca, belum baca membaca Al-Quran sudah dapat pahala. Karena orang yang lancar membaca Al-Quran akan diberi malaikat. Tapi orang yang belum lancar membaca Al-Quran, pahalanya berlipat ganda. Allah luar biasa. Yang lancar diberi malaikat, yang belum lancar pahalanya berlipat ganda. Dia akan rugi kalau kita membaca Al-Quran. Nih, saya pernah guru saya Ustaz Hadi Boni. Dia adalah murid salah satu Ustaz yang mungkin saya kira tahu, Ustaz Hadi Hidayat. Sejarah Ustaz Hadi Hidayat pada saat di pesantren, Ustaz Hadi Hidayat kelaparan. Dia tidak kebagian makanan. Lalu dia lari ke masjid memeluk Al-Quran, membaca Al-Quran. Laparnya hilang. Itu ceritanya Kak Adi, seorang Ustaz Adi Hidayat. Dia kebagian makan, lari ke masjid memeluk Quran, membaca Quran. Laparnya itu luar biasa Al-Quran. Al-Quran itu mungkin sebagai kompas. Bila kita tidak tahu arah, baca Al-Quran. Bila kita bingung, lihat jejak Rasulullah SAW. Luar biasa. Itu saja karena di waktu sudah makin sore. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata. Dan kalau misalkan masih ada waktu kita ngobrol dulu mungkin biar makin dekat, biar makin karib gitu. Dan juga kalau pengen sharing-sharing mana boleh gitu. Di haturan tinggi itu kabumi benar dari kantor benar gitu. Terbuka gitu buat teman-teman yang pengen belajar, yang pengen semangat untuk berhijrahnya, semangat untuk berdakwahnya. Karena kita pun gini, saya sedikit informasi kalau pengen adik atau siapapun teman yang pengen mendapatkan beasiswa untuk pesantren bisa hubungi saya, karena saya dan teman-teman akan membuka beasiswa untuk AA dan Teteh belajar pesantren itu gitu. Dan juga buat Teteh pemberitahuan mungkin nanti saya dan diri saya juga akan
membuat seminar. Kalau mau tanya ikut maka boleh dengan senang hati. Hubungi saya juga kalau mau bertanya seminar tentang menjadi muslimah yang sangat kuat. Dan juga ini buat para kakak-kakak yang udah siap ya, kalau masih SKK SMA dulu menjadi istri seperti para istri para nabi dan para sahabat. Itu nanti hubungi saya aja. Orang yang pertama bertanya tentang program itu tentang Allahumma maaf sekali lagi bila kesalahan dan tentu saja dalam bacaan kita berjudi bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.